Pernahkah kamu merasa seperti ada bayangan yang selalu mengikuti? Bayangan yang berbisik saat kamu sedang tertawa riang. Kamu tidak pantas bahagia. Lihat keluargamu berantakan. Jika kamu merasakan hal yang sama, ketahuilah kamu tidak sendirian. Ada anak-anak yang tumbuh bukan dari hangatnya pelukan rumah, tetapi dari puing-puing yang berserakan di lantai ruang tamu. Mereka tumbuh sambil menginjak pecahan emosi yang tidak pernah mereka ciptakan. Mereka beranjak dewasa lebih cepat, bukan karena siap, tetapi karena keadaan tidak memberi mereka pilihan. Anak-anak dari keluarga yang pecah tidak lahir dengan keistimewaan. Mereka dibesarkan oleh ketangguhan yang seharusnya perlu mereka miliki. Dampak dari broken home pada anak bukan sesuatu yang selesai ketika pintu rumah akhirnya tertutup di belakang salah satu orang tua. Justru dampak itu meresap pelan-pelan, seperti air hujan yang masuk dari retakan atap, tidak terlihat tapi membuat seluruh ruangan lembab dan dingin. Dari semua hal yang dirasakan, seorang anak broken home mungkin yang paling pertama muncul adalah rasa kehilangan yang aneh. Bukan kehilangan barang, bukan kehilangan rumah, tapi kehilangan bentuk keluarga yang dulu mereka kenal. Mereka kehilangan rutinitas sederhana. Suara gelak tawa, makan malam bersama, senyum ringan yang menyambut ketika pulang sekolah. Mereka kehilangan bayangan masa depan yang seharusnya terlihat normal dan kehilangan kemampuan untuk percaya bahwa segala sesuatu akan tetap sama dari hari ke hari. Rasa kehilangan itu tidak datang sekali lalu pergi. Ia datang berulang-ulang dalam berbagai bentuk ketika melihat teman sekolah dijemput kedua orang tuanya, ketika melihat keluarga lain tertawa di restoran, atau ketika ditanya, "Rumahmu di mana?" Dan mereka merasa tidak punya jawaban yang pasti. Dampak itu sederhana tapi menyayat. Anak merasa kehilangan sesuatu yang bahkan tidak tahu bagaimana cara mempertahankannya. Bersamaan dengan itu, muncul rasa bersalah. Anak broken home sering belajar mengkambing hitamkan diri sendiri. Mereka tidak melakukan apapun, tidak ada yang mengajari hal itu. Perasaan itu muncul sendiri. Diam-diam, mereka berpikir mungkin mereka terlalu nakal, terlalu keras kepala, terlalu merepotkan. Mereka berpikir andai saja mereka lebih baik, mungkin keluarga mereka tidak akan berantakan seperti ini. Rasa bersalah pada anak seperti bayangan gelap yang mengikuti kemanapun mereka pergi. Saat mereka bahagia, bayangan itu datang dan berbisik. Kamu tidak pantas bahagia karena keluargamu hancur. Saat mereka sedih, bayangan itu berkata, "Ini salahmu." Dan seperti itu, anak-anak tumbuh dengan rasa bersalah yang tidak seharusnya menjadi milik mereka. Dampak lainnya adalah rasa takut yang menetap. Takut mendengar suara pintu dibanting, takut mendengar seseorang meninggikan suara, takut melihat dua orang berdebat, takut ditinggalkan, takut mencintai, takut kehilangan. Rasa takut itu seperti sesuatu yang merayap masuk ke dalam diri, bersembunyi di lipatan-lipatan hati, lalu muncul ketika tidak siap. Ia membuat anak-anak sulit percaya pada orang lain, sulit merasa aman, sulit merasa layak untuk dicintai tanpa syarat. Ketika mereka tumbuh dewasa, rasa takut itu berubah bentuk. Mereka takut membangun keluarga sendiri, takut jatuh cinta terlalu dalam, takut menunjukkan kelemahan. Mereka membangun dinding yang tinggi bukan karena ingin terlihat dingin, tetapi karena hatinya sudah terlalu sering retak meski mereka belum dewasa. Dampak yang tidak terlihat itu jauh lebih kuat daripada yang terlihat. Anak broken home juga tumbuh dengan kepekaan yang tidak dimiliki anak-anak lain. Mereka terbiasa membaca suasana sebelum orang dewasa menyadari apa yang terjadi. Mereka menghafal nada suara, gerak tubuh, ekspresi wajah, seolah itu adalah keterampilan bertahan hidup.
Mereka bisa tahu seseorang sedang marah meski orang itu tersenyum. Mereka bisa merasakan ketegangan hanya dari cara seseorang menarik nafas. Mereka mengantisipasi perasaan orang lain bahkan ketika tidak diminta. Dan sering tanpa sadar, mereka mengorbankan perasaan sendiri demi menjaga perasaan orang lain. Kepekaan ini bisa menjadi kekuatan, tetapi juga bisa menjadi beban. Karena anak-anak itu tumbuh dengan identitas yang terfokus pada satu hal, yaitu menjaga suasana agar tidak lagi ada yang hancur. Dampak lain yang jarang dibicarakan adalah kesepian yang tidak kasat mata. Anak broken home sering merasa asing bahkan di rumahnya sendiri. Mereka merasa tidak punya tempat untuk bercerita. Mereka menyimpan semuanya sendirian karena mereka takut menambah beban orang tua yang sudah terlihat kewalahan. Kesepian itu hadir bukan karena tidak ada orang, tetapi karena tidak ada ruang aman untuk menjadi diri sendiri tanpa tekanan. Kesepian itu tumbuh pelan-pelan, mengisi setiap sudut hati sampai anak terbiasa menyimpan semua perasaan tanpa suara. Kesepian ini membuat mereka tumbuh menjadi orang dewasa yang sulit meminta tolong, sulit menunjukkan kesedihan, sulit membuka diri. Mereka belajar bahwa menjadi kuat berarti menahan segalanya sendiri. Padahal kekuatan sejati adalah berani terlihat rapuh. Di sisi lain, dampak broken home juga terlihat pada cara anak mencintai. Mereka mencintai dengan penuh hati-hati, bahkan cenderung terlalu hati-hati. Mereka belajar mencintai tanpa mengganggu, mereka takut kehilangan, sehingga mereka terkadang mencintai dengan cara yang defensif. Ada yang menjadi terlalu menempel pada seseorang karena takut ditinggalkan. Ada yang justru menjauh sebelum hubungan terlalu dalam. Ada yang memilih tidak membuka hati sama sekali. Cinta bagi mereka bukan sekedar perasaan. Cinta adalah resiko. Resiko untuk terluka lagi, resiko untuk ditinggalkan tanpa alasan lagi, resiko untuk merasakan rasa sakit yang pernah membuat masa kecil mereka runtuh. Tetapi di balik semua dampak itu, ada sesuatu yang sering orang lupakan, yaitu anak-anak dari keluarga yang pecah bukan hanya korban, mereka adalah penyintas. Mereka tumbuh dengan percaya diri yang patah, tapi tidak mati. Mereka belajar mencintai meski hati mereka pernah robek. Mereka belajar memulai lagi meski masa lalu mereka tidak memberi fondasi yang kokoh. Dan di antara luka-luka itu, tumbuh kekuatan yang luar biasa, kemampuan untuk memahami rasa sakit orang lain. Mereka bisa menghibur tanpa perlu banyak kata, mereka bisa mencintai dengan cara yang sangat tulus. Mereka bisa melihat dunia tidak dari kacamata hitam dan putih, tetapi dari warna-warna yang kompleks. Anak broken home sering menjadi dewasa yang penuh empati. Bukan karena hidup mereka mudah, tapi karena mereka tahu bagaimana rasanya hidup tanpa kenyamanan. Pada akhirnya, dampak broken home pada anak adalah jejak panjang yang tidak selalu terlihat. Jejak itu bisa berbentuk ketakutan, bisa berbentuk luka batin, bisa berbentuk cara mereka mencintai, atau cara mereka menjaga diri dari kemungkinan disakiti lagi. Tetapi jejak itu juga bisa berbentuk kekuatan, empati, kebijaksanaan, dan tekad untuk membangun masa depan yang berbeda dari masa lalu mereka. Tidak ada anak yang memilih hidup dalam keluarga yang retak, tetapi banyak dari mereka memilih untuk tidak meretakkan hidupnya sendiri. Dan itu adalah keputusan yang paling berani. Karena dari reruntuhan masa kecil, mereka belajar membangun hal yang tidak pernah mereka dapatkan, yaitu rumah yang kali ini benar-benar utuh, benar-benar hangat, dan benar-benar damai.